Oke, kalau kita bicara soal kekristenan, misi utamanya itu sebetulnya apa sih? Hari ini, kita akan bedah tuntas peta jalannya. Mulai dari tujuan paling awal di kitab Kejadian sampai ke hadiah utamanya, yaitu hidup yang kekal. Dan semuanya kita dasarkan pada ayat-ayat kunci di Alkitab. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar yang ada di benak kita semua. Terus kita mundur sedikit ke misi paling awal di kitab Kejadian. Dari situ, kita akan bongkar apa sih arti selamat yang sesungguhnya. Kita tetapkan target utamanya dari kitab Wahyu, kita lihat gimana cara mencapainya. Dan terakhir, ada satu peringatan penting yang nggak boleh kita lewatkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Untuk ngerti misi sebesar apapun, kita harus tahu dulu dong apa sih yang bikin kita bergerak. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling dasar yang dimiliki setiap orang. Nah, ini dia nih. Mau kita akui atau enggak, dalam hati kecil kita seringkali muncul pertanyaan ini, terutama kalau menyangkut soal iman. Sebenarnya, apa sih untungnya buat saya? Ada yang bilang, ini tuh stasiun radio yang paling sering kita dengarkan di kepala kita. WIWFM. Dan ini wajar banget kok jadi titik awal kita. Jadi menurut Alkitab, apa sih imbalan yang dijanjikan kalau kita menjalani hidup yang beriman? Nah, untuk menjawab itu, kita harus lihat ceritanya secara utuh. Coba bayangin deh, kita nonton film, tapi kita skip 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Pasti bingung kan sama alurnya? Nah, sama juga dengan ini. Jadi, ayo kita balik ke adegan paling awal. Nah, kerangkanya itu jelas banget. Misi ini dimulai di buku pertama, yaitu Kejadian, dan puncaknya atau pemenuhannya ada di buku terakhir, yaitu Wahyu. Di bab paling pertama, Tuhan langsung menyatakan misinya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi, tunggu dulu. Apa sih artinya gambar dan rupa itu? Apa kita mirip secara fisik? Nah, ternyata bukan soal fisik sama sekali. Bukan soal tinggi badan, bukan soal penampilan. Kuncinya itu ada di kata-kata selanjutnya, supaya mereka berkuasa. Jadi, misinya adalah menjadi seperti Tuhan dalam artian punya kuasa dan otoritas. Oke, jadi misi awalnya adalah untuk berkuasa. Tapi kan faktanya kita kehilangan itu. Nah, disinilah konsep keselamatan jadi penting banget. Nama Yesus itu kan artinya juru selamat. Pertanyaannya, kita ini diselamatkan dari apa sih sebenarnya? Sering banget nih kita campur aduk. Dengar kata selamat, pikirannya langsung ke diberkati. Jadi sehat, jadi kaya, hidup nyaman. Tapi ternyata menurut Alkitab ada perbedaan yang sangat krusial di sini. Arti utama dari selamat itu jauh lebih fundamental. Analoginya gini deh, kalau ada orang nawarin makanan super enak, tapi ada racunnya, mana yang jadi prioritas? Pasti keselamatannya dulu kan, bukan enaknya. Nah, Alkitab juga menempatkan keselamatan dari kematian sebagai prioritas nomor satu, di atas segala berkat lainnya. Oke, jadi targetnya adalah selamat dari kematian. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Nah, disinilah kita masuk ke target utama yang dijelaskan di kitab Wahyu. Di sana, Alkitab secara spesifik menyebut soal kebangkitan pertama. Ini bukan sembarang kebangkitan. Ini adalah sebuah peristiwa khusus yang jadi tujuan utama bagi orang-orang percaya. Terus, gimana sih rasanya jadi bagian dari kebangkitan pertama ini? Menurut Yesus sendiri, mereka yang ikut serta itu akan jadi seperti malaikat. Eits, bukan berarti punya sayap ya, sumbernya juga menegaskan itu. Seperti malaikat itu artinya satu, mereka nggak bisa mati lagi. Titik, mereka jadi anak-anak Allah untuk selamanya. Pertanyaan ini kan logis banget ya. Dan ternyata ada juga yang nanya langsung ke Yesus, "Oke, Guru, apa yang harus saya lakukan biar dapat hidup kekal?" Dan jawaban Yesus itu luar biasa simpel tapi dalam banget. Cuma ada 2 poin utama yang harus dilakukannya. Pertama, kasihi Tuhan dengan total. Segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran. Kedua, kasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Udah, itu intinya. Nah, kalau tadi itu yang harus dilakukan, Kitab Wahyu juga ngasih daftar yang sebaliknya. Yang jangan dilakukan. Ini adalah hal-hal yang kalau dipraktekkan justru akan membawa kita ke kematian yang kedua, bukan kehidupan kekal. Oke, do's and don'ts-nya udah jelas banget kan? Kelihatannya gampang ya, tapi justru disinilah ada satu peringatan terakhir yang super penting, apalagi buat kita di akhir zaman. Coba bayangkan pemandangan ini. Alkitab bilang, di akhir zaman nanti bakal banyak banget orang yang datang dan bilang, "Tuhan, kan kami sudah melakukan banyak mujizat atas namamu."
Tapi jawaban Yesus di ayat selanjutnya itu jujur bikin merinding. Dia bakal bilang terus terang, "Aku nggak pernah kenal kamu." Wow, ini nunjukin kalau sekedar bikin mujizat itu bukan jaminan sama sekali. Nah, dari semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Fokus kita selama ini kemana? Apakah kita terlalu silau dengan hal-hal yang spektakuler, mujizat, tanda-tanda heran, yang ternyata bisa menipu? Atau fokus kita tetap lurus pada tujuan utama yang sejati, yaitu kebangkitan pertama, yang jalannya ternyata sesederhana dua perintah utama tadi?